7 tahun, 10 tahun, maka dunia akan kembalinya penyampai Cara pesan, pesan. tukang Tukang pos. dan berharap mendapat 2% 2%. uang dan waktu. Itu pun karena Materi dalam dan energi mengubah energi menjadi materi. Wah, itu Terciptalah komputer kuantum. jadi masa lalu Pak Dawud sebagai. Oke, kita berjumpa kembali dalam Prokes IFLC Palangkaraya. Saat ini dengan narasumber yang cukup terkenal, semua orang tahu, sangat famous di masyarakat dan sangat mengedukasi setiap kali narasumber ini prokes di mana-mana memberikan hal yang baik. Jangan lama lagi, ya Pastor Dotoni. Nah, shalom Thomas. Shalom Pak Daud, keren. Haleluya. Kita sambil ngopi dulu Pak Daud. Saya selalu minum kopi, Tiap hari, hari ya. Thomas. Ya Pak Daud. Kopi itu Thomas, menurut saya, Menurut Pak Daud, kopiku keras, kopiku keras, otakku waras, otakku waras, dan kerja dengan jalan yang keras. kerja dengan jalan keras, Kerja yang giat dan keras. giat dan keras. Dan nominal juga keras. juga. Makanya kopinya harus kopi hitam. Kopi hitam. Saya ngopi umur berapa Thomas? Berapa Pak tahun? Umur 9 tahun. 9 tahun sudah ngopi. Dan tidak pernah pakai gula. Tidak pernah pakai gula. Dan itu sudah 9 tahun. 9 tahun. Dan menurut saya kopi yang enak ya di Indonesia, menurut saya Menurut Pak Daud, adalah kopi Papua. kopi Papua dari seluruh wilayah di Indonesia yang ada, Pak Daud lebih suka ya. Lebih suka dan lebih Jenisnya. enak dan itu lebih keras ya. Lebih keras. Artinya Kopi itu Papua. baunya keras. Baunya keras, strong. Wangi, strong. Dan kalau dan itu harus Arabica. Harus Arabica. Nah, di situ rasanya otak betul-betul jalan keras. Jalan keras. Jadi ingat, kopinya kopi panas, Kopi panas, hitam, Arabica, kerja keras, otak waras, jalan kerja kerja keras, nominal juga keras. nominal juga keras, mengikuti saldonya. haleluya. Dan ingat 2%. 2%. Pak Dok, kalau kita bicara tentang 2% kan, Pak Dok kan selalu bicara tentang ekonomi, tentang saham, tentang Bitcoin, kripto. Nah, gimana Pak perkembangan masuk tahun 2026? Jadi gini Thomas. Kripto, Bitcoin itu adalah teknologi jadul. Oh, Pak Dot mengasumsikan ya bahwa Zaman dulu. Bitcoin itu jadul punya. Kenapa Pak Dot? Kan yang mengawali. Oh, baru awal itu ya. Oke. Dan perlu Thomas tahu siapa pendiri Bitcoin Juga nggak tahu. dan perusahaan apa, individu atau PT atau firma apapun, nggak ada yang tahu. Oh, dan nggak ada pada hukumnya Pak. Dan itu tidak ada dasar hukum. Oh, jadi kita gambling Pak mainnya Pak. Tidak ada dasar hukum, terutama di negara kita. Oh, khusus di Indonesia nggak ada pada hukumnya ya. Gini lah Thomas, kripto atau Bitcoin dasarnya itu adalah kesepakatan dan trust, kepercayaan antara kita yang main dan kesepakatan. Yang jadi pertanyaan, selama ini sepakat dengan siapa? Perusahaan apa? Individu mana? Nah, pendirinya aja kan tidak jelas tuh Mas. Oh, meskipun dari negara manapun juga kita mengaku itu pendiri Bitcoin. Kripto dan Bitcoin nanti akan terenkripsi end to end. Oh, Itu dengan komputer kuantum. nanti akan berhadapan dengan besar pihak kuantum ya, Komputer kuantum ini, jadi gini Thomas. Saya beritahu secara general, secara global. Jadi komputer kuantum ini memang disiapkan dari awal untuk mengendalikan dunia yang berhubungan dengan digital. Jadi kalau misalnya suatu negara mau dibikin chaos atau kacau dalam sistem keuangannya, cukup satu tombol. Oh, berarti dengan komputer kuantum nantinya yang pada gadang-gadang akan menjadi monster ya, yang akan mempengaruhi dunia ini. Kalau Bitcoin ini dan kripto
perlu was-was pada waktu ya. Selesai. Selesai. Sekali enter end to end Selesai. Berarti, Karena apa? Karena komputer kuantum ini akan membuka semua data Oh, dan semua telanjang. Baik individu, perusahaan, dasarnya apa, kekayaan model apa. Ingat, selama ini hanya berdasar trust dan kepercayaan dan kesepakatan. Nah, begitu kebukaan tahu semua. jumlah semua isinya Pak ya. Isi-isi dalamnya apa. Wah. Dan ingat, kalau dia bisa membuka, berarti dia bisa menutup. Bahkan bisa merubah. Untuk kuantum ya. Iya. Kan kalau dia bisa membuka, bisa menutup. Tapi juga bisa apa? Merubah. Merubah, Selesai. merusak juga bisa ya. Merusak juga bisa. Pak, tapi ngomong-ngomong untuk masyarakat menengah ke bawah nih Pak, kan mereka nggak tahu apa sih kuantum Pak. Yang mereka tahu kan adalah komputer itu seperti laptop mungkin kan, CPU gitu kan. Nah ini apa sih Pak yang Bapak Dalam selama ini penglihatan saya lihat, bicara? tahun 96, Dari Bapak tahun 96 ini sudah Bapak melihat itu ya? yaitu yang mengawali komputer kuantum itu adalah superkomputer. Superkomputer, Nah, setelah itu lahirlah komputer kuantum. lahir komputer kuantum. Dan itu digunakan untuk mengendalikan keuangan dunia. Oh, jadi nantinya Pak Tot di tahun 96 itu udah melihat bahwa komputer kuantum ini diizinkan. Seperti atau saya melihat Gibran. Oh ya. Seperti saya melihat SBY Betul. di masa depan. Di masa depan. Saya melihat Pak SBY itu sejak tahun 96. Dan saya melihat Gibran tahun 96. Tahun 96 juga. Bahkan saya bicara kepada Kepala Staf Presiden Muldoko. Tanya aja orangnya, masih hidup. Masih hidup. Itu di 2021 di Binagra. Sebelum beliau dicalonkan ataupun ada rumor-rumor bahwa dia naik Belum ya? ada rumor apapun. Iya. Dan saya mengusulkan Gibran di tahun 2022 di Kementerian Pertahanan lantai 9 Gedung Ahana Sution. Sama siapa? Letnan Jenderal Glenny Kerupan. Sekarang di Rut Garuda. Boleh ditanya. Ya. Orang yang masih hidup. Masih hidup. Jadi bukan hanya omong kosong gitu loh. Karena orangnya masih hidup semua. Masih hidup. Bapak kira ditanya nggak saya detail? Kok Bapak bisa tahu bahwa apa respon mereka Pak? Mereka tahu saya Sempat terjang juga ya? bagaimana saya pernah bertugas. Karena saya pernah tugas 10 tahun 10 tahun. di zaman Pak SBY. Ya. Dan Pluto Mas tahu saya tidak pernah gagal. Sepersen pun tidak. Satu pun tidak pernah. Selalu berhasil. Boleh tanya para ajudan. Wah, luar biasa ya. Ajudan ada Kusnanto, ada Parman. Ya. Boleh ditanya aja para ajudan. Ya. Dan boleh ditanya aja sama Mas Ibas. Udah. Wow, luar biasa ya. Saya tidak pernah gagal dalam apa? Dalam tugas. Tugas. Dalam semua tugas diberikannya tidak Dan pernah meleset. tentang Gibran boleh tanya sama Jenderal Muldoko. Iya. Saya calling pun langsung dijawab sama dia. Karena apa? Karena dia tahu persis bahwa saya bicara tentang Gibran sejak tahun 2021 Wow. di Binagraha. Di Binagraha. Jadi tentang komputer kuantum ini Ya. itu dimulai dari superkomputer. Dimulai dari superkomputer. Dan ingat, itu semua adalah Amerika, belakang adalah Yahudi. Oh. Jadi di balik itu semua ujung-ujung tetap Yahudi Pak ya. Seperti kita lihat, perang sekarang bukan perang konvensional saja. Bukan lagi perang konvensional. Drone, Perang drone. Bom pakai drone. roket, Pakai drone. ada perang konvensional, Ya. tapi sekarang Perangnya perang teknologi. teknologi, cyber. Cyber. Dan ingat, tahun 2020, 2020 semua digiring ke digital. semua ya, betul. Sekarang kita naik kereta api aja pakai mata Pak ya. Betul? Betul. Betul? Betul. Dan itu nanti arahnya adalah superkomputer, Superkomputer, setelah itu komputer kuantum. komputer kuantum. Bentuk kayak apa Pak? Bisa kasih gambaran kepada masyarakat Pak? Waktu itu saya hanya ngelihat kayak elektronik gitu tuh. Oh, Dan hanya ada tulisan kuantum kuantum. Wah, tahun 96. sebenarnya padahal Pak Dot juga bukan ahli komputer ya. Sama sekali enggak. Sama sekali. Ahlinya mantan dukun ya. Dan perlu Thomas tahu, Ya. saya dipanggil ke Amerika Ya. oleh profesor cyber IT Ya. dan membahas tentang
benturan cahaya, Betul cahaya. terciptalah namanya ruang kekosongan. Yaitu apa? Pada waktu cahaya terjadi perbenturan, terjadilah ruang kekosongan. Materi dan energi, energi dan materi. Dan tiada batas ruang dan waktu. Materi dan energi mengubah energi menjadi materi. Wah, itu Terciptalah komputer kuantum. jadi masa lalu Pak Daud sebagai dukun kan pernah lihat tentang teori ini Pak Daud ya. Itu menjadi sumber satu inspirasi buat kuantum berarti Pak ya. Waktu itu saya hanya ditanya sama profesor dari Amerika dari dan Amerika. dia ngajar di Texas. Aja di Texas. Jadi Dan Bapak waktu itu ditanya, perlu Thomas tahu bahwa di situ murid-muridnya adalah banyak CIA. oh, Dan CIA ya. saya diminta bahas itu tentang cahaya. Ingat, iblis dulunya adalah malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya. Dan ingat, makanya malaikat itu punya kecepatan cahaya. Gitu ya. Nah, dan ingat Thomas, dia juga memberitahu tentang teori Albert Einstein realitas apa itu ya. Dia memberitahu gini nih, dan dia ngomong, justru para dukun di Indonesia udah pernah ada praktek. Lebih jauh praktek dulu ya. Udah ratusan tahun udah praktek. Tidak pakai teori, yaitu pasang susuk, masuk dalam tubuh tanpa luka. Itu kecepatan cahaya. Santet itu kecepatan cahaya. Santet termasuk ya. Perlu Thomas tahu, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Lucifer adalah kesempurnaan pengetahuan. Betul. Arti pengetahuan di sini itu fisika, matematika, semua teori. Lucifer bukan orang goblok. Iya. Dia bukan malaikat pekok goblok, bukan. Alkitab mengatakan dengan jelas Lucifer itu adalah kesempurnaan pengetahuan. Bayangkan Thomas. Arti kesempurnaan pengetahuan ini berbicara pengetahuan yang luas. Ilmu perang. Semua ilmu Pak ya. Astronomi. Fisika. Matematika. Astrologi. Biologis juga termasuk. Biologis. Ingat. Kesempurnaan pengetahuan. Itu dalam kitab Yeskiel loh. Yeskiel. Pantas kalau kita terlibat dalam antek-antek setan, kita jadi tambah bodoh Pak ya. Tapi yang jelas satu, sekalipun kesempurnaan pengetahuan tidak sempurna. Ya. Karena apa? Lebih sempurna Sang Pencipta. Karena dia maha kuasa dan penciptanya. Dan yang menciptakannya. Dan tidak bisa mengalahkan Sang Pencipta. Betul. Karena dia hanya ciptaan. Beda dengan Sang Pencipta. Nah, dari situlah waktu itu saya bahas tentang materi dalam energi, benturan cahaya, terjadilah namanya apa? Ruang kekosongan. Dan ruang kosongan itulah yang menciptakan alam materi dalam energi, tiada batas ruang dan waktu. Wow, jadi Pak Daud, kesaksian Pak Daud inilah yang dikupas, yang diteliti oleh para ahli, membuat satu sumber inspirasi itu komputer kuantum ya. Itu masa itu ya. Yang jelas saya diminta itu tahun 2001. 2001. Khusus datang di Amerika. Untuk didengarkan kesaksiannya. Diminta datang. Secara khusus dan secara rahasia. Dan itu waktu saya datang, di situ adalah yang menemui saya adalah seorang profesor. Dan itu profesor adalah ahli komputer. Dan murid-muridnya adalah banyak CIA. Saya kaget karena murid-murid CIA. Nah, karena saya diminta sebagai narasumber ya saya ngomong apa aja adanya. Benturan cahaya, tercipta ruang kekosongan. Dan ruang kosong itulah yang menciptakan alam gaib, tiada batas ruang dan waktu. Materi dalam energi, energi dalam materi, dan energi menjadi materi. Jadi Pak Daud, kalau kita ngomong sedikit mundur sedikit, berarti orang mati suri itu ada ruang kekosongan juga Pak Daud, bukan? Yang jelas satu, bahwa ruang kekosongan itu adalah tiada batas ruang dan waktu. Itulah yang menciptakan dasar materi dalam energi. Ingat, Lucifer adalah kesempurnaan pengetahuan. Artinya ingat, dia bukan goblok, bukan orang bodoh. Alkitab mengatakan dengan jelas.
Bahkan dikatakan dijaga para kerub. Nah, Oh, ya betul. di kitab Yesaya dikatakan dijaga para kerub Para kerub. di tempat kudus. Tempat kudus. Posisi mulia. Kan tidak mungkin orang goblok punya posisi mulia. Betul. Makanya kalau kita nggak bergaul sama Tuhan, kita bisa digoblok itu Pak sama iblis kan? Iya, karena dia Lebih pintar daripada manusia kan? tapi kalahnya sama Tuhan. Sama penciptanya. Karena sang pencipta. Nah, jadi kalau manusia nggak bergaul sama Tuhan, ya bodoh terus Pak. Nah, jadi komputer kuantum ini nanti Ah, yang akan membuka semua data. Dan ingat ya, untuk membuka data yang ada sandi passwordnya, ah, kalau komputer biasa bisa tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun, ya kalau pakai kuantum, detik dan menit. berarti Pak manusia akan menganggap menganggap bahwa ini komputer kuantum sudah seperti Tuhannya mereka Pak ya. Yang Iya dong. jelas satu, masih ada sang pencipta. Ya, tapi kan secara manusia kan berarti kan komputer ini sudah bisa membuka rahasia orang, password orang yang dulu kan bertahun-tahun nih password. Nah, inilah yang akan menghabiskan Bitcoin. Oh, berarti Karena Bitcoin kan jadul. jadul, Ini kan super canggih, terbaru. terbaru, Selesai. selesai, Kripto hancur. yang bisa menahan komputer kuantum itu yang bisa bertahan aja. Tapi sampai di mana tahannya dan kebalnya. Sampai segitu hebatnya Kak Pak, sebagai apa tuh komputer kuantum Pak, sampai Bapak seperti ya saya dengar mengerikan sekali ya. Tapi ingat, dari situlah 5 tahun lagi komputer kuantum itu akan diaktifkan. Oh, 7 tahun, 10 tahun, maka dunia akan kembali ke fisik semua. karena untuk mencegah tadi kerusakan data ya Pak ya. Nanti emas harus emas fisik, perak fisik, tembaga fisik. Oh, berarti rumah penuh dong Pak ya? Semua kembali ke Ke fisik. Kalau misalnya punya rumah isinya mas fisik, Tapi ingat, uang kartal pun tetap ada. tetap ada. Nah, jadi uang kartal tetap ada. Mhm. Nah, tapi banyak investasi. Kita ngomong investasi, kembali ke fisik semua. Ke fisik. Dan sekarang arahnya udah jelas. Udah jelas, udah ke arah sana Pak ya. Sekarang udah arah ke fisik. Sekarang emas naik. Naik. Emas ini, Thomas, akan naik terus. Karena Amerika punya kepentingan Betul. untuk bayar utang. Betul. Karena Amerika mencetak uang setelah 1971 mencetak uang berdasar fiat money tanpa backup emas. Betul. Artinya apa? Tidak ada dasar backup emas, fisik emas. Betul. Berdasar trust, kepercayaan. Karena apa? Karena dia pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang terjadi perubahan, Thomas. China bangkit, Rusia bangkit. Memang Uni Soviet sudah tenggelam, betul? Betul. Tapi Rusia Bangkit. bangkit. Dan ingat, Rusia bangkit, China bangkit. Ada dua kekuatan dunia yang menjadi saingannya. Dan tidak tanggung-tanggung loh. Militer terkuat dan terbanyak di dunia. Di Sekarang Cina. terbagi juga. Terbagi Cina dan Rusia. Amerika, Cina, dan Rusia. Otomatis mereka tidak mau berdasar apa? Kertas. Harus ada fisiknya. Harus ada backup emas. Ya. Nah, makanya untuk membayar utang Amerika, emas. Nah, dengan cara inilah emas dinaikkan untuk bayar utang. Jadi Pak Dot mengasumsikan bahwa emas terbesar di dunia itu adalah Amerika ya. Amerika. Karena pemenang Perang Dunia Kedua. Ingat, pampasan perang, jaran perang. Ya. Sitaan perang. Ya. Bayangkan, Indonesia dijajah Belanda. Hmm. Emasnya dibawa ke Belanda. Belanda diinvasi Jerman. Emasnya dibawa ke Jerman. Jerman diinvasi sekutu. Amerika dan Inggris dibawalah. China juga termasuk pernah diinvasi Jepang. Ya. Nah, artinya apa? Kalah diambil kan? Ya. Jepang kalah Amerika. Ambil dibawa lagi kemana? ke Amerika. Emas ini banyak di Amerika. Oke. Nah, makanya dia mencetak uang. Tapi nggak hitung dengan jumlah. Pertama dia mencetak uang berdasarkan cadangan emas, backup emas. Tapi setelah dia merasa Kuat,
kuat, tidak ada backup Mas. Tidak mereka Mas. Pokoknya cetak terus. Tapi ini namanya printing money. Penting money. Dan sekarang dunia sudah Berubah. ada dua kekuatan yang menjadi saingannya. Sangat kuat. Rusia dan Cina. Nah, pada waktu kalau Dan Bitcoin ingat, selain menguasai emas, Amerika juga menguasai minyak di Timur Ya. Tengah. Kendali minyak kendalikan ya Timur Tengah. Timur Tengah. Ingat, pemenang Perang Dunia Kedua. kedua. Tapi sekarang sudah ada energi alternatif, listrik. Ya. Yang jelas satu, Thomas, Bitcoin, kripto Akan lewat setelah 5-6 tahun lagi akan berhadapan dengan komputer ini. dengan musuh besar Pak ya. Nah, yang bisa bertahan nanti hanya Fisik. kripto atau Bitcoin yang bisa kebal dan tahan Tahan dengan ini punya serangan komputer. komputer kuantum. Yang jadi pertanyaan, gimana kebalnya? Sedangkan yang peneliti juga nggak tahu kan? Hah? Peneliti juga nggak tahu. Dan ingat, bagaimana kebalnya? Wong ini komputer super Super canggih. Nah, kalau canggih itu Pak, apa yang akan terjadi Pak Dot lihat peradaban manusia akan berubah nggak Pak? Intinya satu, nanti semua investasi, kita ngomong investasi, Investasi. akan kembali ke fisik semua. Oh, Kayak tanah, itu kan tanah, fisik. fisik, Ada sertifikat, sertifikat kertas, kertas, Elektronik. ada data, ada data, dan ada backup juga. ada backup, Backup apa? Akta notaris, akte notaris, dan BPN. BPN, Tetap ada backup fisiknya. ada backup fisiknya, Apa backup fisiknya? Akta jual beli akte jual beli, di notaris, di notaris, di PPAT. Betul? betul, Setelah itu ke BPN. ke BPN, Bila terjadi sesuatu, tetap aman. aman kan di backup Kenapa? Ada backup fisik. fisik, Fisiknya di mana? BPN Dan dan di akte notaris, akte jual notaris, beli, jual beli, latar belakang, latar belakang, warka. warga dan denanya juga ada ya, dena fisiknya ya. Jadi sertifikat elektronik aman. Jadi kedepannya Karena ada harus backup. punya, ya harus punya data fisik Pak ya. Mm-mm. Emas ya, emas fisik, nggak lagi emas dalam bentuk sertifikat, tapi fisik ya, Intinya semua dunia akan kembali ke fisik. fisik. Kita ngomong bukan hanya untuk satu negara, Konoha atau macam-macam. Ya, Ini adalah seluruh dunia seluruh dunia harus kembali pada fisik nanti. kembali ke fisik. Tapi kalau untuk sertifikat tanah yang di Indonesia aman, Thomas. Aman. Karena ada backupnya ada Ada 3. backupnya dari macam-macam. Backupnya ada 3 loh, Thomas. Ya, dari notaris, akte notaris, Akte notaris, akte jual beli kan fisik. fisik, Betul. BPN juga fisik, Kan nanti dikirim ke BPN. ke BPN, Baru Dena. baru dena. Semua backup ada. Semua backup ada. Ya, Jadi aman. aman, Sertifikat tanah elektronik aman. aman, Nah, karena apa? Ada backup. ada backup, Fisiknya apa? Tanda tangan, akte jual beli, di mana? No, notaris, dasar hukumnya. dasar hukumnya ada. Nah, kalau kripto Nggak ada dasar hukumnya ya. tidak ada dasar hukumnya. Ya, ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Kalau tanah ada, backupnya 3. Ya. 1, Akte fisik dulu, akte fisik, manual, manual, akte jual beli, akte jual beli, PPAT, PPAT notaris. terus ke Kedua ke BPN. ke BPN. Ada namanya warka. Ada warga. Betul? Betul, Betul? betul. Yang ketiga, backup data. Backup data. Dan kita juga punya bukti fisik ya Pak. Iya. Ya kan ada sertifikat fisik hijau tuh kan, warna buku hijau tuh. Sekarang 1 lembar aja Thomas. Selembar elektronik, Tapi tetap aman aman. karena ada backup. Backupnya. 3 backupnya. 3 backup. Aman. Aman. Tapi backupnya dari mana? Ada manualnya. Ada manualnya. Manualnya mana? Dino, Di notaris. akte jual, Atau jual beli. dan di BPN ada apa? Ada Warka. warga. Aman. Aman. Ya, gini Pak Dot. Jadi yang Pak Dot ini memberi satu wacana baru ya, karena kan semua di bidang nggak bahas. Pak Dot ini seorang pelayan Tuhan kan, penginjil. Tapi hari-hari ini menguasai media dimanapun ngomongnya tentang emas, saham, Bitcoin yang terjadi. Jadi ada orang bilang ini Pak Daud ini kan seorang penginjil. Kok saya bahasnya seperti ahli ekonomi, ahli komputer. Saya bukan ahli. Sepertinya Pak. Saya hanya
penyampai pesan, Penyampai pesan. tukang pos, dan berharap dapat 2%. 2%. Itu pun karena belas kasihan. Belas kasihan orang yang mau kasih. Bukan 1/10. Itu usaha gereja, Pak. Itu gereja. Gereja. Kalau ini kan bukan gereja. Gereja. Tergantung belas kasih. karena sudah menyampaikan pesan. Hanya melihat. Tapi tidak bisa beli. Nggak bisa beli. Ya makanya saya bilang kan, Pak Daud muncul nih. Dulu kan Pak Daud bahas tentang setan. Loh, susuk. Thomas, jangan meremehkan setan loh, Thomas. Ingat, Alkitab mengatakan. Iya. Lucifer. Kesempurnaan pengetahuan. Iya. Bukan goblok loh. Ingat ya, orang yang belajar ilmu gaib itu bukan orang goblok. Orang pintar Pak ya? Kalau dia goblok, gila. Maka betul, banyak Pak. orang belajar ilmu gila kan? Betul Pak. Karena apa? Nggak tahan. Nggak tahan ya? Goblok. Nggak bisa belajar ilmu kayak gitu. Oh, berarti makanya disebut julukannya orang pintar Pak ya? Nah, tapi pintarnya beda lagi. Paham Pak? Makanya di masyarakat nih orang dukun dibilang orang pintar karena memang orang yang belajar ilmu pasti orang pintar ya. Pertama, belajar ilmu gaib itu pasti menghafal. Hafal mantra. Nggak boleh salah. Dan nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Salah. Kalau orang goblok bisa nggak? Nggak bisa Pak. Berarti orang apa? Orang pintar Pak. Iya. Betul nggak? Betul Pak. Pantesan pintar Pak ya. Mantra yang saya pelajari sebelum bertobat itu ratusan, ribuan. Bapak harus hafal. Harus hafal. Titik komanya harus benar. Titik koma benar. Aksen harus benar. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Goblok nggak? Pintar dong Pak. Nah, kalau goblok bisa nggak? Nggak bisa Pak. Lupa Pak. Gila kan? Gila. Ini eksklusif ini ya. Ini eksklusif cuma dari IFSC Palangkaraya Podcast. Oke? Kalau saya bukan orang pandai. Bukan orang pandai, tapi juga bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Tapi saya orang satu. Apa Pak? Memahami dan mengerti. Itu paling penting Pak ya. Karena banyak orang pintar tapi nggak ngerti. Jadi kaptek omongannya ya. Dan saya mengerti apa yang menjadi perkataan saya. Oke. Kenapa? Saya tahun 96 sudah melihat itu semua. Udah semua Tuhan kasih lihat ya. Orang boleh membantah. Buktinya terjadi semua enggak? Terjadi. Ya sudah. Nah, itu. Makanya gini Pak, Tuhan kan pakai Bapak sebagai penyampai pesan. Kedua, saya kan tidak minta duitnya. Nggak minta. Tidak minta kan? Ya. Kalau dapat untung, ya monggo. Silahkan. Berdasar belas kasihan. 2%. 2%. Kalau enggak ngasih, ya sudah. Ngapain ribut? Ngapain orang beropini kan? Iya. Pak Dot ini minta-minta gitu kan? Wah. Kalau dia cuan, dia ngasih, berarti kan sudah sewajarnya. Betul. Kalau dia rugi kan enggak ngasih. Ya sudah. Jadi sampai sini kan Pak Dot kan bilang, "You kan cuan nih, you kan untung nih." Dengar berita tentang Pak Dot punya keilmuan pengetahuannya kan? Ya kalau mau kasih mau kok enggak sama aja dengan gereja kan Pak. Kita kerja keras kan? Gereja kan, terus kita kasih persepuluhan kan, sama aja sebenarnya Pak ya. Ini kembalasan juga ya. Kalau saya kan bukan perpuluhan. Bukan persepuluhan, cuma 2%. 2%. Itu pun cuannya ratusan miliar. Lah kalau dia beli emasnya tahun 2020, waktu saya ngomong belinya 100 kilo, berapa? Apalagi 1 ton. Nggak tahu. Yes. Kalau dia untungnya sampai ratusan juta, puluhan miliar, nah dia ngasih sama saya kan sah kan Thomas? Iya, hukumnya kan sukarela. Iya. Nggak harus tuh. Tidak harus. Lah, daripada 10, saya hanya 2. Betul Pak. Dan ingat, 2 pun bermanfaat. Buat dia juga. Buat dia dan cuannya jelas. Kalau tidak cuan enggak ngasih. Kalau cuan silakan ngasih. Itu gak benar. Kan ngasihnya waktu cuan. Waktu untung. Bukan rugi lah. Bukan 10% Pak ya. Bukan 10%. Hanya 2%. Pak, kalau masyarakat yang belum mampu beli emas kan berarti kan beli perak nih. Belum mampu juga berarti kan beli tembaga. Kalau tembaga pun belum mampu gimana Pak? Ada lagi. Nanam sayur ya. Berkebun. Termasuk investasi jangka panjang. Oh ya betul. Jadi lebih baik fokus punya tanah,
Dan berkebun. Kalau memang emas, perak dan tembaga ini belum bisa beli, berarti tanah yang sudah ada jangan dijual Pak ya. Iya. Kalau tanah masih murah-murah, kita sanggup lebih apa? Beli. Investasi ke tanah daripada beli bentuk-bentuk fisik Pak ya. Iya. Ingat, untuk masalah tanah, sertifikat elektronik itu aman. Aman, karena fisik. Ada backup fisiknya. Ada backup fisiknya. Backup fisik ada di mana? Di akte jual beli. Akte jual beli, di notaris dan ada tanda BPN. tangan. Itu kan manual, Thomas. Ya kan, saya kan juga tanda tangan kan? Betul? Nah, Betul. setelah itu BPM ada warkah. Ada warkahnya, Backupnya ketiga, backup data. backup data. Bila terjadi sesuatu, masih ada manualnya. Masih ada manualnya. Di akte notaris. Ada notaris. Ya. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi jangan panik. Iya. Jadi ingat, kalau dukun itu bisa jadi dukun, belum tentu goblok. Lah ngapalin mantra Susah. gimana, Thomas? Betul Pak Daud. Dan mantra ini tidak tanggung-tanggung tuh. Ada ribuan loh, Thomas. Iya. Satu pun tidak boleh lupa. Betul. Kalau lupa ada konsekuensinya. Salah kode Saya kode Nggak bisa. habis dah. lebih susah daripada belajar komputer kan? Betul Pak. Karena kan apa tuh? Nggak bisa diperbaiki lagi. Mantra kan panjang banget Pak. Ada berapa susunan Dan tidak kata-kata. bisa diperbaiki. Iya betul. Sekali salah, Habis. selesai. Nyawa melayang. Setannya ngamuk. Setengah ngamuk. Pak, dari semua mantra yang paling sulit, mantra apa Pak? Mantra terakhir, Apa tuh Pak? Pamengkang Jagat, Itu paling sulit Pak. membelah dunia, Uh, menghentikan jantung. bisa Pak. Bisa. Jadi dulu Dulu sebelum bertobat. Pak Toh bisa Itu kekuatannya mati gitu. 3 benua. Langsung mati itu Pak. Berhenti. Maksimal Bapak 5 perlu menit. sentuh apa cukup gitu Pak? Itu ada tekniknya sendiri. Oh, nggak boleh kasih tahu Pak ya? Nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu ya. Dan itu yang jelas pasti mati. Pasti mati. Contohnya ada. Waktu saya sudah bertobat, Mhm. tapi saya kan tidak gunakan kekuatannya. Iya. Tidak kekuatan ya. Ah, Hanya tekniknya. mati. Selesai. Di India. Oh ya, waktu Bapak banyak kesaksian ya. Selesai. Selesai. Kecepatan apa? Cahaya. Jadi Pak, orang pintar dukun supranatural itu pakai ilmunya kuantum juga ya. Ya kan? Tidak tahu teori tapi praktek. Itu praktek, itulah berarti dukun Indonesia lebih pintar daripada dukun-dukun di luar sana Pak ya. Karena yang mencetuskan dasarnya adalah basicnya daripada ilmu pendukuhan ini alam gaib. Jadi komputer kuantum berarti kan? Sekarang gini. Telepon dari mana? Telepati. Gelombang Oh iya. Gelombang frekuensi. Telepati, telepon ya mirip ya bahasanya Pak ya. Setelah telepati, telepon. Telepon. Setelah itu apa? Handphone. Handphone. Jadi seluler. Seluler. Jadi apa? Dari awalnya dari telepati. Jadi kalau telepon itu telepati yang diwujudkan kan? Frekuensi. Frekuensi. Gelombang. Gelombang. Seperti orang kembar. Ya, Punya apa? frekuensi. Bila terjadi satu yang kembarannya, Dia terasa. terasa. Itu apa? Ikatan. Ikatan. Ikatan apa? Batin. Batin. Ikatan batin apa? Frekuensi. Ya sama Pak. Sekarang di handphone ya Pak. Itu Bapak tinggal ngomong halo, gitu kan? Bisa langsung tulis halo. Tapi gitu. dukun-dukun sekarang udah kalah sama handphone. Iya. Kalah mah Mbak Google Pak. Apa Mbak Google? Kalah Mbak Google. Tapi dasarnya dari mana? Dari dukun juga. Telepati. Telepati. Kan jelas sekali. Telepon. Telepati. Frekuensi. Oh, iya ya. Listrik belajar dari mana? Aduh Pak, listrik Pak. Tubuh manusia. Oh ya tuh manusia juga ada listrik ya. Energi. Energi. Dari mana? Air. Air dari mana? Mengandung apa? Oksigen. Oksigen. Nah, sehingga kita perlu menghirup udara. Betul. Supaya kita hidup. Supaya Untuk hidup. apa? Membangkitkan energi listrik. Listrik. Tubuh kita ada listrik, Mas. Ada Pak, bisa nyetrum kan? Grut gitu kan. Apalagi Pak? Apalagi Pak selain listrik? Yang jelas, komputer kuantum ini diciptakan untuk mengendalikan dunia. Dunia. Termasuk perang nggak Pak? Kalau setahu saya dalam penglihatan itu, komputer kuantum ini untuk mengendalikan ekonomi. Ekonomi. Hanya untuk ekonomi ya? Untuk save ekonomi. Hanya setahu saya itu.
Saya tidak tahu lebih dalam lagi. Ya. Untuk mengendalikan ekonomi seluruh dunia. Makanya semua diarahkan ke digital. Betul. Sekarang semua uang digital. QRIS juga sudah digital kan? Jadi Banyak begitu semua. dia hack, selesai. Betul, Pak. Mau lapor kemana? Sekarang Kalau aplikasi misalnya gini, begitu ke hack, mau lapor kemana? sekarang saya aplikasi Pak ya. Kita contoh ada aplikasi chat ya. Itu kan bisa dihack tuh. Sekali ke hack, wah habis semua tuh Pak. Cadangannya semua chat habis semua Pak. Ya kan? Bisa aja Bapak aplikasi chatting itu kan. Kalau sekali Bapak ke hack itu kan habis semua Pak datanya Pak. Yang jadi pertanyaan satu, kalau ke hack mau lapor kemana? Nah itu yang repot Pak. Kalau itu pakai komputer kuantum gimana? Lapor ke Tuhan aja Pak. Lapor ke Tuhan. Kan ada di Amerika. Oh itu pusat di Amerika Pak. Ah, Iya. setelah komputer kuantum ini akan muncul lagi di Rusia dan China. Cina. Karena tidak mau mereka dikendalikan oleh Amerika. Ya betul. Jadi ada dua kekuatan yang luar biasa Tiga ya. kekuatan Tiga. yang akan menciptakan komputer kuantum. Kuantum. Pertama Amerika. menyusul China. Cina dan Rusia. Rusia. Ini jadi pertanyaan, semua berlomba-lomba teknologi. Betul. Karena apa? Semua membackup data Backup data. digital. Jangan sampai kena hack daripada tempat lain Pak ya. Jadi pertanyaan, artinya semakin canggih kan? Ya kalau yang kripto zaman dulu ya Lewat. end to end. Selesai. Tapi ingat masih 5-6 tahun lagi. Tapi cepat loh Pak. Nggak Ini apa-apa, persiapan dulu. minimal Bapak udah kasih satu kabar kan dari sekarang nih bahwa 6 tahun ke depan akan terjadi seperti ini kan Pak. Itu akan muncul. Akan muncul kan? Itu baru dimulai. Baru mulai, belum seheboh yang Bapak In katakan the ya. beginning. Ya, Pada mulanya. Baru mulai aja. baru mulai. Dari mulai sampai ke digencar tuh berapa tahun Pak prosesnya Pak? 10 tahun. Wah, cepat sekali ya. Dak selesai. Dan yang bisa bertahan hanya kripto yang kebal terhadap Fisik. kuantum. Susah ya Pak ya. Jadi komputer kuantum itu untuk mengendalikan ekonomi dunia. Otomatis China tidak mau bikin juga. Bikin juga yang lebih terus bertanding tuh Pak ya. Terus, lah kapan selesainya? Nggak tahu, saya bantuan datanya yang kedua Rusia kalinya. juga tidak mau ketinggalan, bikin juga. Saling bikin itu semua Pak ya. Lah dengan kripto bikinnya gimana? Jadul-jadul semua. Nah ini selesai. Pak ini Yang bisa tahan apa? Kripto yang kebal. yang kebal. Kripto yang kebal terhadap apa? Kuantum. Kuantum. Menurut Pak Daud punya penafsiran, ada yang kuat nggak untuk menahan sistemnya kuantum? Di masa depan saya melihat yang bisa menciptakan yang kebal terhadap kuantum hanya Israel. Oh, itu berarti aktif sekali ya. Karena kuantum pun juga dari sana. Dari sana ya. Pak, ini pertanyaan kecil aja Pak. Kripto itu sebagai kita iman Kristen boleh nggak judi nggak Pak? Udahlah, kita ngomong real aja. Yang real aja bisa hilang, apalagi yang tidak real. Jelas? Jelas Pak. Sekarang gini. Jadi ini menjadi jawaban untuk masalah sertifikat elektronik. Ya. Sertifikat elektronik itu aman. Karena ada Ada 3 backup dari perjanjian notaris, PPAT, terus ke BPN. Dan nanti ada surat BPN ada ada warka. Yang ketiga Backup data. Dia tadi sesuatu yang satu masih ada yang Masih ada manual. backup yang manual. Nah itu loh. Gimana pandangan saya tuh Luar Mas? biasa Pak Daud ya, karena ini buat kami orang awam ya, saya mewakili orang awam kan kaget tuh Pak, kok Bapak ini mantan dukun, Bapak ini penginjil, kok bisa tiba-tiba Tuhan pakai kan 10 tahun nih di pemerintah SBY tidak pernah gagal, Gini, tiba-tiba Thomas. sekarang fenomena lagi nih. Thomas, nggak usah terlalu pikir jauh, terserah dipikir sendiri. Kalau sampai orang dipilih menjadi pengawal khusus, Itu pasti pilihan banget Pak ya. itu dipilih bukan dari terbaik aja, baik dari semua yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik dong Pak. Semua dari yang terbaik. Baik
dari semua yang yang terbaik dari seluruh Indonesia yang dipilih orang kecil ini. Saya hanya dipilih satu-satunya sipil Sipil, orang kecil. dan paling kecil, Paling paling pendek, perut perut sekarang. buncit. Rambut putih Dan saya dipilih waktu usia 30 tahun. sebelum menikah ya. Dan ingat, saya tidak menyodorkan data. Tidak minta diri. RH riwayat hidup, tidak. Yang langsung datang adalah adik Ibu Ani Yudhoyono, Iya. Pramono Edwibowo, waktu jadi ajudan Megawati. Tahun 2001. Saya diminta itu sejak tahun 2001 loh. Tanpa Bapak minta diri, nggak pernah kasih riwayat hidupnya, CV-nya langsung diminta ya. Wah, ini benar-benar. Dan tahun Amazing, 2004 langsung dipanggil sama almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, langsung ke Cikias, ketemu langsung. beliau. Dan dia minta sebagai pengawal khusus. Wow. Saya mau tanya, di antara 200 juta manusia, Emang gak ada yang lebih baik ya? pikir sendiri. Memang gak ada dukun yang lebih hebat kah Pak Daud? Mantan dukun kan itu ya Pak Daud? Saya tidak tahu. Ya maksudnya ini kita ngomong kacamata awam kan Pak Daud? Tapi yang jelas, Pak Daud yang dipilih dah. untuk masuk ke situ, itu bukan hanya sekedar terbaik. Tapi dari yang terbaik dipilih lagi terbaik. Baik dari semua yang Terbaik. Jadi terbaik dari semua yang terbaik. bibit unggul dipilih lagi yang terbaik lagi dari bibit unggul tadi. Kok Pak Daud orang sipil yang nggak punya kurikulum vitae, yang nggak punya pengalaman di bidangnya dipilih itu kan, itu kemurahan Tuhan. Pertama itu kemurahan Tuhan. Betul. Dan kedua, untuk mempelajari hidup saya, Pramono Edwibowo dia berkata, sudah dipelajari dari Sandi Yuda. Apa itu maksudnya Pak? Itu dari Kopassus. Oh, Kopassus. Bapak kan sebenarnya kan memang nggak pernah di Kopassus Pak. Enggak pernah. Nah, apa yang dipelajari Pak daripada Pak Edi Pramono Edi mempelajari riwayat hidup saya. Oh. Siapa yang melatih, siapa yang mendidik. Oh, oke. Keluarganya gimana? Kok kayak gimana? Kemampuannya apa? Kemampuannya apa? Untuk masuk ke situ, Thomas, bukan hanya abal-abal. Betul. Abal-abal enggak laku, Thomas. Salahku. Karena apa? Ini kan menyangkut pengamanan khusus. Betul. Harus orang yang cerdas ya. Kalau tidak khusus, tidak mungkin dipilih. Betul. Karena kan dia harus tahu bahasa-bahasa sandi-sandi ya, mantra ya. Mantra itu kan. Ya, kedua, Pramono Edwibowo boleh tanya aja sama ajudannya yang masih hidup. Masih hidup. Namanya Parman, kedua Kusnanto. Kan dua ajudan itu. Ya. Boleh tanya masih hidup kok. Itu Ya. satu dari Kopassus. Ya. Nah, Pramono Edi datang sendiri dan dia mendapat informasi semua dari Sandi Yuda. Mempelajari riwayat hidup saya. Apakah Bapak Baru saya dipanggil. dipilih? Jadi tidak langsung dipanggil, Thomas. Udah Dipelajari dipelajari dulu. Keluarga siapa, backgroundnya gimana, kemampuan aslinya gimana, track recordnya gimana. Enggak sembarangan, Thomas. Kan ini menyangkut pengamanan khusus, Thomas. Betul. Harus orang-orang yang benar-benar dipercaya banget ya. Pertama, dipercaya. Kedua, harus punya skill kemampuan di atas rata-rata, Thomas. Kalau hanya rata-rata ya banyak, Thomas. Betul. Jadi gini Pak, Pak Dom mau berikan kesaksian Tapi bahwa saya terus terang, saya tidak orang bodoh, tidak orang pandai, tapi saya hanya suka belajar dan memahami. suka belajar memahami. Itu bagus sekali ya. Pak Dom bukan orang bodoh, bukan orang pintar, tapi suka belajar dan memahami. Nah, itu. Ya. Penting minum kopi. Minum kopi dulu. Haleluya. Saya berharap Gimana, Thomas? Udah paham tentang? paham Pak Daud. Jadi ingat, teknologi sekarang berdasar apa? Blockchain. Blockchain. Ya. Tapi nanti akan selesai dengan apa? Komputer kuantum. Tapi mulai diaktifkan 5-6 tahun lagi. 5 tahun lagi. Dari sekarang nih Pak ya. Tapi kan sekarang sudah mulai tercium. Yang jelas nanti 2031 diaktifkan. Diaktifkan. Dan disitulah
dipersiapkan untuk mengendalikan semua yang berbau IT, digital seluruh dunia. Sekarang aja Pak Dot, antara handphone 1 ke handphone 2 ya, itu bisa pindah data dengan cepat loh Pak. Kalau dulu kan enggak nih, di backupnya lama saya enggak loh Pak, bisa pindah. Ya kan? Sekarang bisa Bapak bisa ngomong saya bisa cepat pindah data. Itu apa termasuk satu hal yang kecil untuk kuantum? Itu belum komputer kuantum, Thomas. Belum ya. Kalau komputer kuantum kayak apa? Ya. Sekarang gini, kripto kan jadul. Iya. Bitcoin kan jadul. Betul. Zaman dulu. Lah ini kan yang terbaru. Ibaratnya handphone jadul kok lawan handphone yang terbaru itu gimana, Lemot, Thomas? Pak. Hah? Lemot pasti. Ini baru ngitung-ngitung ini udah selesai. Ini baru klik aja udah keluar. Ini masih apa istilah render ya? Render. Dari situlah 7 tahun, 8 tahun lagi semua kembali ke fisik. Karena apa? Fisik lah yang tetap safe haven dan aman. Robot termasuk produk-produk kuantum. Saya mau tanya, AI itu sudah menguasai, apalagi komputer kuantum. Oh, iya aja Pak ya, bisa memalsu orang punya suara, Pak. Bisa persis. Apalagi komputer apa? Kuantum. Bisa backup, bisa hapus data. Ngeri ya. Kalau dihapus selesai, tahu? Iya aja Pak ya, saya punya Saya foto mau nih. tanya. Hah? Kalau kehack, kehapus, selesai. Selesai. Lapornya kemana? Ke Amerika. Nggak tahu. Tapi yang jelas untuk sertifikat elektronik aman karena ada backupnya. Ya. Ada backup manual. Ya. Akte jual beli di Notaris. notaris PPAT kan. PPAT. Terus Manual. BPN. BPN ada warga. Ada warga. Ketiga backup data. Backup. Backupnya 3. Tapi ingat masih ada fisik semua. Pak, terakhir nih Pak, bagaimana perkembangan gereja ke depannya nanti dalam era 10 kuantum? tahun lagi Mhm. gereja nanti banyak online, Daripada offline. offline. Itu yang Pak Dot juga lihat juga. Itu 10 tahun lagi. Betul. Tapi yang offline ini yang maju, yang jemaatnya itu bertahan banyak, Mhm. justru Katolik. Oh, gitu ya. Katolik, Ortodok. Mhm. Ketiga, gereja yang ada urapan dan kuasa. Oh, jadi 3 nih Pak ya, yang ada urapan dan kuasa paling penting Pak ya. Nomor 1 itu. Nomor 1 ya, Tapi gereja Katolik nanti tetap bertahan. Ya. Kedua, Ortodoks. Ketiga, Gereja ada urapan dan kuasa Tuhan. Berarti musisat itu ya. Kuasa. kalau hanya pengajaran dasar-dasar teologi Thomas, AI lebih pintar. AI. Nggak usah sekolah pun AI bisa menjawab. AI, saya mau tahu tentang ini. Oh, langsung mau semua Pak ya. Itu baru AI. Baru AI, belum kuantum. Ini jadi pertanyaan, kriptonya bisa nggak ngadepin? Nah, Pak, gini Pak. Itu orang-orang di balik layar gimana Pak nanti nasibnya, Pak? Kalau sudah AI, ada robot, mereka sudah lagi dibutuhkan lagi, Pak. Semua kembali ke real. Ke real. Berkebun, Berternak, investasi fisik, investasi fisik, terus setelah itu tanah, setelah itu distributor, distribusi, pergudangan. Dengar tuh? Industri arahnya kemana? AI. Tapi ingat, di masa depan AI dikendalikan oleh Kuantum. Jadi ini nih yang di belakang layar nih, berhati-hati, posisi Anda akan terganti oleh robot dan AI. Tapi Harus ingat, bercocok tanam. dari situlah semua kembali ke Fisik. fisik. Ya. Bagaimana, Thomas? Luar biasa. Oke. Saya berharap hari ini apa yang kita obrolkan di Prokes IFSC Palangkaraya menjadi edukasi dan berkat bagi kita semua yang menyaksikannya. Dan sekali lagi mohon maaf bila ada satu hal yang mungkin kita sepaham, biarkan tetap ini jadi edukasi pengetahuan umum. Ya. Sekali lagi saya Thomas Chandra dengan Pak Dotoni. Terima kasih yang menyaksikannya. God bless you.